Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Din. Semoga kalian semua dalam keadaannya sehat dan bahagia. Kali ini, aku mau membahas satu kisah penculikan yang berujung pada maut, di mana kisahnya menginspirasi sebuah film yang berjudul Alpha Dog. Bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa basa-basi lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. Have always hated the word closure, but I think this is as close as it gets. There's like a dark cloud that's been moved. I now am thinking of Nick more often than Hollywood. I feel like I can just be free to think of Nick. Nicholas Markowitz lahir pada tanggal 19 September 1984. Ayahnya bernama Jeff dan ibunya bernama Susan. Nicholas tumbuh besar dengan cepat menjadi anak yang lucu, menyenangkan dan penuh dengan energi. Dia menyukai kegiatan olahraga dan teater. Dia memiliki satu orang kakak laki-laki bernama Benjamin Markowitz atau biasa dipanggil Ben. Ben sendiri adalah anak kandung dari Jeff, namun ibu kandungnya bukanlah Susan, melainkan wanita lain dari hubungan ayahnya sebelumnya. Ben sebenarnya anak yang baik, hanya saja dia bergaul dengan teman-teman yang salah, akibatnya dia menggunakan obat terlarang. Pada tanggal 5 Agustus 2000, satu hari sebelum terjadinya insiden yang akan merubah seluruh kehidupan dari keluarga Markowitz selamanya. Di malam itu, Nicholas dan orang tuanya berkelahi karena adanya konfrontasi saat orang tuanya melihat ada tonjolan di dalam kantongnya, yang ternyata isinya adalah marijuana. Ayah dan ibunya yang telah menjalani masa sulit dan panjang yang berhubungan dengan Ben dan kecanduannya, karena itu mereka menjadi sangat marah saat melihat Nicholas membawa obat terlarang itu. Pertengkaran mereka memanas dan Nicholas kemudian meninggalkan rumah selama beberapa jam. Dan ketika dia akhirnya pulang ke rumah, hari sudah sangat larut malam, sehingga ayah dan ibunya memutuskan akan melanjutkan diskusi mereka di keesokan harinya. Namun percakapan di malam hari itu menjadi terakhir kalinya orang tuanya melihat Nicholas dalam keadaan hidup. Karena di besok paginya, saat ibunya hendak membangunkan dia di pukul 11 pagi, Nicholas telah menghilang. Orang tuanya tidak berpikir ada bahaya yang mengintai Nicholas. Awalnya mereka mengira kalau Nicholas mungkin pergi ke rumah temannya, namun sampai di malam hari dan dia belum pulang juga, orang tuanya mulai merasa khawatir. Seharian juga ibunya mengirimkan pesan di pagernya, namun tak ada satupun balasan dari Nicholas. Disitulah ibunya mulai merasa kalau ada sesuatu yang buruk telah terjadi. Ben mempunyai seorang teman bernama Jesse James Hollywood, yang juga adalah teman masa kecilnya. Jesse adalah seorang pengedar obat terlarang, bukanlah tipe orang yang ingin kamu ajak untuk berselisih. Namun yang terjadi, keduanya sedang berselisih karena masalah hutangnya Ben. Dan Jesse beberapa kali sudah mengirimkan pesan suara yang berisikan ancaman. Pada tanggal 6 Agustus 2000, Jesse mengajak dua orang temannya, yaitu Jesse Roots dan William Skidmore. Mereka bertiga mengendarai mobil van berwarna putih menuju ke rumahnya Ben di California untuk membalas semua yang terjadi di antara mereka. Awalnya rencana mereka tidak akan melakukan kekerasan secara fisik. Mereka hanya akan mengancam dengan menghancurkan jendela mobil Ben atau jendela rumah orang tuanya. Namun saat mereka sedang dalam perjalanan, mereka melihat ke arah luar jendela mobil dan mereka melihat Nicholas sedang berjalan sendirian. Jesse yang memang teman kecil dari Ben langsung mengenali kalau itu adalah adiknya Ben. Ketiga pemuda itu memutuskan untuk menghentikan mobil mereka dan memanfaatkan Nicholas. Salah seorang saksi mata melihat tiga pemuda itu mulai memukuli Nicholas sebelum meraih tubuhnya dan melemparkannya ke dalam van. Saksi mata yang melihat kejadian itu mencatat nomor plat mobil van itu dan melaporkannya ke polisi. Sayangnya polisi tidak pernah mencari mobil van itu dan melacak nomor plat mobilnya sampai 1 bulan ke depan. Ketiga pemuda itu mempunyai rencana untuk pergi berpesta di Santa Barbara. Dan dalam perjalanan menuju ke sana, mereka menjemput satu orang lagi yang bernama Brian dan kemudian mereka melaju menuju ke Santa Barbara.
Di dalam van itu, Brian melihat Nicholas yang ditahan, diikat dengan lakban dan ditutup mulutnya. Ketiga pemuda itu mengaku kepada Brian kalau mereka memang menyandera Nicholas untuk dijadikan jaminan sampai Ben membayar hutangnya. Mereka juga mengosongkan sakunya Nicholas dan mengambil dompet, sisa marijuana dan pagernya Nicholas yang terdapat banyak sekali pesan dari ibunya yang dikirimkan sejak pagi hari itu. Dan setibanya mereka di Santa Barbara, Jesse James dan William Skidmore memutuskan untuk kembali ke Los Angeles untuk berbicara dengan Ben tentang situasi yang terjadi. Dan mereka meminta Jesse Roots untuk mengawasi Nicholas selagi mereka pergi. Dalam upayanya untuk membujuk Nicholas untuk tidak memberontak, Jesse Roots yang sendirian mengajak Nicholas untuk ikut bersenang-senang dengannya. Dia melepaskan ikatan dan membawanya ke pesta di mana Nicholas bertemu dengan banyak orang. Di pesta itu bahkan beberapa orang tahu kalau Nicholas sedang diculik. Jesse juga menghabiskan waktunya mabuk-mabukan dan memakai marijuana dengan Nicholas. Bahkan di salah satu pesta, Nicholas bertemu dengan seorang gadis di mana gadis itu tahu kalau Nicholas sedang diculik. Kemudian gadis itu menanyainya kenapa dia tidak melarikan diri. Nicholas menjawab kalau dia tidak perlu untuk lari karena dia mengambil kelas pertahanan diri sehingga dia seharusnya bisa mengalahkan ketiga pemuda itu. Namun lanjutnya tidak ada alasan untuk melakukan hal itu karena mereka hanya bersenang-senang bersama dari satu pesta ke pesta lainnya selama 3 hari. Dia sangat yakin kalau dia akan dibebaskan, bahkan dia menyatakan satu hal di mana pengalaman itu akan menjadi cerita yang bisa dibagikannya kepada cucunya nanti. Jesse James yang sedang dalam perjalanan mendatangi Ben tiba-tiba menjadi panik sendiri. Dia bertanya kepada temannya yang juga adalah pengacara keluarga. Dia bercerita kalau ada temannya yang menyekap seseorang untuk dijadikan jaminan hutang dan bertanya apakah itu akan menjadi masalah suatu saat nanti. Pengacara itu menjawab kalau temannya itu bisa mendapatkan hukuman penjara seumur hidup karena penculikan. Dan Jesse langsung menyadari betapa seriusnya situasi yang sedang dihadapinya. Jesse memutuskan kalau Nicholas akan menjadi beban jika mereka melepaskannya. Dia tidak bisa menjamin kalau Nicholas akan diam saja walaupun dia berjanji akan seperti itu. Dan Jesse lebih suka mengambil resiko dengan menghilangkan nyawa Nicholas dan menyembunyikan tubuhnya. Dia pun segera memberitahukan perubahan rencananya ke Jesse Roots yang saat itu masih berpesta dengan Nicholas. Setelah berpesta, Nicholas dibawa ke motel dan saat dia sedang berada di dalam kamar tiba-tiba ada ketukan di pintu. Seorang pria bernama Ryan Hoyt memasuki kamar dengan sebuah senjata api di tangannya. Ryan ternyata juga sedang berhutang uang kepada Jesse James dan dia membayar hutangnya itu dengan menghabisi nyawanya Nicholas. Pada dini hari di tanggal 9 Agustus, Nicholas dibawa ke area gunung yang sepi oleh Ryan dan Jesse Roots. Ada juga seorang pemuda bernama Graham Presley yang berperan dalam membantu menggali kuburan. Nicholas diikat, disumpal dan dipukul di bagian belakang kepalanya dengan sekop. Dan pukulan itu membuatnya terjatuh ke dalam lubang galian di tanah itu. Dan sementara dia terbaring di lubang itu, Ryan Hoyt melemparkan tembakan sebanyak 9 kali. Mereka kemudian mencoba untuk menutupi tubuh Nicholas dengan tongkat dan tanah, tetapi galian terlalu dangkal dan juga lokasinya terlalu dekat dengan jalur pendakian yang populer. Sehingga seorang pendaki menemukan tubuh Nicholas yang sudah rusak 3 hari kemudian. Keluarga Nicholas, terutama ibunya, memiliki waktu yang sangat sulit menghadapi kematian putranya. Dia dirawat di rumah sakit jiwa dan pernah mencoba untuk menghabisi nyawanya sendiri beberapa kali. Kakaknya yang juga dengan panik terus mencari keberadaan adiknya, langsung menyalahkan dirinya atas kematian Nicholas. Setelah tubuh Nicholas ditemukan dan beritanya menyebar, salah seorang gadis yang berbicara dengannya di pesta menelpon ke polisi dan memberitahu mereka kalau dia mengetahui siapa pelakunya yang akhirnya membantu untuk bisa memecahkan kasus itu. William Skidmore yang berperan dalam penculikan didakwa dan dihukum karena penculikan dan perampokan dan dia diberikan hukuman penjara 9 tahun atas perannya. Dan dia telah dibebaskan pada bulan April 2009. Graham Presley yang membantu untuk menggali kubur harus menjalani sidang sebanyak 2 kali karena sidang pertamanya berakhir dengan hasil keputusan juri yang menggantung. Dan di sidang keduanya, dia dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat kedua.
Tetapi karena saat kejahatan itu terjadi dia masih di bawah umur, dia ditahan di penjara pemuda sampai tahun 2007. Jesse Ruth sendiri didakwa dengan pembunuhan dan penculikan, namun akhirnya dia dibebaskan dari tuduhan pembunuhan. Tetapi dia terbukti bersalah atas tuduhan penculikan. Dan dia diberikan hukuman penjara seumur hidup dengan kemungkinan pembebasan bersyarat setelah 11 tahun. Dan pada bulan Oktober 2013, dia mendapatkan pembebasan bersyaratnya. Ryan Hoyt yang merupakan eksekutor utama didakwa dan dihukum karena pembunuhan tingkat pertama dan dijatuhi hukuman mati pada bulan Desember 2001. Namun sampai saat ini, dia masih hidup dan menunggu untuk dieksekusi. Sedangkan Jesse James melarikan diri dan perburuan besar-besaran dilakukan sebelum akhirnya dia tertangkap. Dia melarikan diri melintasi beberapa negara bagian dan mendapatkan bantuan dari ayahnya untuk mengeluarkannya dari Kanada. Pelariannya berakhir di Brasil di mana dia tinggal di sana selama hampir 5 tahun dengan menggunakan nama samaran Michael Costa. Jesse James berada di daftar orang paling dicari di Amerika Serikat. Jesse belajar bahasa Portugis untuk bisa berbaur dengan warga lokal dan dia mengajar bahasa Inggris di sana. Dia juga mendapatkan bantuan uang sebesar $1.200 tiap bulan dari ayahnya. Dia akhirnya tertangkap pada tahun 2005 oleh polisi di Brasil dan pada bulan Juli 2009, Jesse James dinyatakan bersalah dan diberikan hukuman penjara seumur hidup. Dia mencoba untuk mengajukan banding dan juga mencoba untuk mendapatkan pengadilan baru namun permintaannya ditolak. Dan di tahun 2014, Jesse James menikahi seorang wanita yang dia kenal lewat korespondensi. Kisah hidup yang tragis dari Nicholas menjadi sebuah inspirasi film berjudul Alpha Dog. Film ini sudah menjadi kontroversi dari awal karena diproduksi saat Jesse James sedang dalam pelarian. Sehingga banyak yang merasa tidak etis karena kasusnya sendiri masih berjalan. Ayah Nicholas juga menentang film ini karena takut akan mengaku-ngakukan pelaku, namun pada akhirnya kedua orang tua setuju untuk bekerja sama dengan sutradara film. Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!